Terima kasih Dr. Hilda dan Dr. Sita Resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Ya, mungkin ya. nanti saya lagi ingin bahas dulu di tingkat isu tentang why election integrity matters. Kayak gitu ya. Jadi dari situ baru nanti saya akan ke isu-isu penyelenggaraan supaya kalau paham penyelenggaraan nanti bagaimana kira-kira untuk bisa masuk 4% itu. Ya, tapi saya ingin masuk dari kondisi kepolitikan. Apakah hari ini tuh baik-baik saja atau kita ini sedang perang? Ya, kan kalau menurut saya kan saya selalu mengatakan kita ini sedang perang. Namanya interconnectivity war. Aku matiin video saya karena setiap kali aku buka video itu agak sedikit lelet. Iya, Jadi iya, video iya, Bu. Iya, nggak saya apa-apa, Ibu. hilangkan supaya apa namanya PPT saya bisa dilihat Akses. kayak gitu Iya, ya. iya, Bu. Nanti kalau sudah selesai saya matikan PPT baru saya buka lagi video saya. Nah, ini persoalan. Terus kemudian kemarin juga kita masih menunggu putusan MK ya. Apakah nanti perubahan sistem pemilu tertutup dan kira-kira apa dampaknya? Dampaknya itu adalah KPU akan membutuhkan waktu untuk membuat aturan baru. Itu semua baru tuh. Gimana nanti surat suaranya, bagaimana ininya dan sebagainya itu akan baru semua. Kira-kira cukup nggak waktunya? Apakah ini di dalam kerangka semua rentetan untuk perpanjangan masa jabatan ya dan 3 periode yang ternyata presiden juga masih keliling-keliling kemana-mana mempromosikan itu. Ditambah lagi dengan PLT kepala daerah. Nanti ini akan ada 271 atau 77 kepala daerah. Jadi semuanya 2022, 2023 kepala daerah 277 kepala daerah itu yang PLT. Anda bisa bayangkan apa yang mereka akan lakukan di dalam konteks itu. Yang berikutnya lagi isu anggaran pemilu. KPU memintanya itu ekstravaganza. Kalau dulu sekali pemilu 25 triliun di 2019, sementara sekarang itu mereka meminta kalau nggak salah, nggak tahu akhirnya berapa, 86 triliun yang saya tahu di awal-awal, itu untuk pemilu yang legislatif eksekutif, kemudian pilkada provinsi, pilkada kabupaten kota, itu yang akan dilaksanakan tahun depan. Jadi mereka akan bikin semuanya tahun depan, nggak tahu apa yang akan terjadi di 2024, tapi itulah yang akan terjadi. Kesemuanya itu apakah akan terjadi chaos ya ataukah akan mulus-mulus saja? Nah, itu tergantung pada kita semua, tergantung pada peserta, tergantung pada akademisi, tergantung kepada rakyat mau menerima kondisi ini atau apa yang harus dilakukan. Sebagai peserta pemilu menurut saya harus ngotot untuk tetap 2024 adalah suksesi pemerintahan sesuai dengan konstitusi. Kenapa mereka dengan enak aja? Karena mereka udah menguasai Senayan mayoritas ya. Mereka punya aparatus, mereka juga didukung oleh bandar yang proyek-proyeknya belum selesai. IKN, apalah, kemudian TKA, nikel, sumber daya alam dan sebagainya yang dikuasai dan sebagainya seperti itu. Dan ketakutan dengan calon-calon ya bagaimana misalnya Anies Baswedan yang unstoppable. Tapi apakah sampai di ujung? Wallahu alam bisawab. Nggak ngerti kita. Nah, oleh karena itu kita cuma bisa yang namanya terus-menerus menekan bahwa pemilu akan dilaksanakan. Ya. Rezim ini selalu berpikir bahwa dia bisa melakukan apa saja, tapi dia nggak berpikir bahwa sila pertama dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang di situ yang namanya semua yang kita tidak tahu apa yang terjadi sekarang dengan Sambo, dengan dihukum mati dan sebagainya seperti itu. Siapa yang nyangka kekuatan polisi yang luar biasa dengan 303-nya seperti itu, ya. Dan ternyata
putusan pengadilan masih seperti itu. Walaupun masih ada selalu apa ini sampai di ujung, apakah kemudian nanti naik akhirnya ya. cuma hukuman seumur hidup yang akhirnya dikurang akhirnya keluar. Wallahu alam. Ya, tapi paling tidak hari ini ada kayak gitu ya. Jadi wa makarallah wallahu khairul makirin itu pasti terlaksana kayak gitu kan ya. Nah, kesemuanya ini kan persoalannya kita bicara tentang integritas. Ada buku baru, saya waktu itu ketemu Pipa Norris nggak kelihatan ya, nggak ada videonya nanti ya kalau pada saat ini. Judulnya Why Electoral Integrity Matters. Waktu saya ketemu di Washington waktu itu saya bilang, kamu bikin penelitian tapi penelitiannya selalu nggak ada, Indonesia nggak masuk. Kok bikin penelitian 63 negara Indonesia nggak masuk? Kok pelajari dong. Kita bangga-bangga bikin negara demokratis ketiga di dunia ya setelah India, Amerika, Indonesia, tapi pada saat yang sama nggak ada secara keilmuan itu masuk di dalam tataran diskursus para scholars global gitu, scholars internasional. Jadi di beberapa kali terus dia kayaknya menulis dan dia mendengarkan nanti next my book dia akan seperti itu. Perempuan dulu juga dia nggak masukkan, dia bilang next, dia selalu ngomong next. Enak ya, kamu dapat ide-ide dari kita. Jadi bagaimana sebetulnya membangun integritas? Why election integrity matters? Karena kalau pemilunya tidak integritas, maka sebenarnya legitimasinya itu rendah. Kalau legitimasi rendah, maka rezim yang berkuasa dia akan terus menerus membuat bagaimana dia supaya diakui dengan segala cara. Ya, apalagi kalau kita pakai teori kecurangan akan membawa azab berkelanjutan. Nah, di sini letaknya tidak menghadirkan barokah. Apa itu? Money politik, vote buying, power abuse, macam-macam yang dilakukan. Nah, baru kemudian nanti saya akan bicara tentang penyelenggaraan pemilu ya, dan akhirnya nanti walaupun nanti mungkin saya akan khusus yang ngomongin tentang IT. Karena ini mungkin di sesi berikutnya perempuan IT Bu Sita yang detail kayak gitu. Saya akan tunjukkan mengenai bagaimana walaupun di sini nanti saya perlihatkan sedikit gitu. Jadi politik berhubungan dengan kekuasaan, negara, kebijakan publik, pembagian resources, decision making process ya. Nah, di sini saya mengharapkan teman-teman yang mau maju itu jelas. Saya mau menjadi anggota dewan tuh mau ngapain? Ya. Isu apa yang akan saya bawa dan saya akan konsisten menyuarakan artikulasi dan agregasi kepentingan itu di parlemen kayak gitu ya. Jadi menyuarakan suara rakyat ini apa saja. Itu mulai dibagi-bagi, nggak perlu yang namanya menjadi anggota dewan Anda ngomong apa saja, enggak, dibagi dengan temennya. Kok khusus ya? Ya kalau di DPR kan nanti dibagi dengan komisi misalnya ya, komisi 1 sampai komisi 11 misalnya. Dan ada badan-badan yang lain. Fokus setiap kali itu aja. Nulis di media, press release, semuanya selalu itu terus ya. Paling tidak karena apa? Karena parlemen itu kan misalnya di DPR ada 575, menyelesaikan apa saja nggak bisa sendiri. Makanya dulu kan kalau kita bahas misalnya kenapa Fahri kok nggak bisa kayak gini-gini ya, di DPR memang 575. Anda teriak sampai sekenceng apa kalau sendirian ya nggak bunyi kayak gitu kan, maksudnya nggak sampai palu diketok. Tapi paling tidak Anda bersuara terus. Makanya parler itu dari bahasa Prancis ngomong-ngomong, government, pemerintahan ngomong-ngomong. Kemudian demokrasi sebagai pemerintahan tanpa kekerasan dengan partisipasi civil and political liberties, namun pada saat yang sama kekuasaan cenderung korup. Kekuasaan yang absolut pasti korup secara absolut. Nah ini persoalan. Di mana sih sebetulnya integritas itu? Kalau kita ngomongin politik, bukunya siapa ya? Kok jadi saya lupa. Politisi itu paling rendah kalau kita bicara tentang integritas. Ya kan? Dianggap ngomongin politisi punya integritas itu satu mimpi katanya. Susan siapa sih? Kok jadi lupa aku namanya. Aku punya bukunya kecil. Tapi di situ letaknya dia menjelaskan
menjelaskan A, B, C, D, Z tentang aktor-aktor yang ada. Nah, saya mengharapkan teman-teman dari partai-partai Islam ya yang selalu menggunakan Islam juga di dalam konteks kampanye. Oh ya, nanti kita bahas yang khusus bicara kampanye, gimana kampanye dan sebagainya. Ya. Nah, ini penting. Bagaimana menunjukkan kejujuran, konsistensi ya, di dalam konteks moral dan ethical principle dan nilainya di dalam konteks kita berpolitik. Ya, political integrity means just plain honesty in politics. Jujur dalam politik. Ya, kalau kita bahas misalnya kenapa di Jepang, cuma ya salahnya Jepang kalau nggak jujur, nggak ini dia harakiri gitu. Apalagi sekarang dengan dunia di Jepang yang masyarakatnya semakin tua, itu juga akan mereka katanya ini diskursus di sana harakiri rame-rame kayak gitu ya. Nah, ini harakiri yang bukan sampai harakiri, ada lagi yang lebih parah dibandingkan cuma membunuh diri, tapi itu yang dikeluarkan semua, make sure bahwa dia mati. Nah, itu kan udah nggak punya Tuhan kan, kalau kayak gitu udah bunuh diri kan udah nggak punya Tuhan gitu. Nanti neraka jahanam selamanya dalam konteks itu. Hati-hati. Tapi ini penting ya, Ibu Helda, Dr. Helda. Sekarang masyarakat kita itu yang namanya anak-anak bunuh diri dan sebagainya itu menjadi isu. Ya. Dengan isu dengan daring ini 11 ribuan anak-anak SMP ya, yang meminta yang hamil duluan. Kemudian kemarin di Ponorogo itu kalau nggak salah di atas 200-an yang minta dispensasi menikah. Anak-anak SMP hamil. Karena akses kepada internet, daring, dan sebagainya itu menakutkan. Ini isu-isu yang Bu Sita harus banyak ini terus-menerus nih. Isu-isu psikologi massa yang luar biasa kayak gitu ya. Jadi lacking in political integrity itu sesuatu yang terjadi dengan ini. Sehingga integrity dianggap rare commodity in politics. Ya, jadi sangat sulit gitu ya. Nah, jadi karena sistem politiknya. Ya. Ini kemarin ada ya wakil bupati siapa itu Luki Hakim ya, Luki Hakim atau siapa itu yang mundur wakil bupati untuk dana makan saja 170 juta tiap bulan. Dana makan. Ya, hampir 200 juta untuk dana makan. Wakil bupati. Gitu ya. Gaji 50 jutaan lebih dan sebagainya. Nah, ini persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam konteks bagaimana kalau politiknya itu tanpa integritas maka akan cenderung korupsi. Dan tahun ini laporan dari itu ya apa corruption itu Indonesia turun sampai 34. Artinya kita itu terburuk sepanjang masa dengan isu korupsi di era sekarang. Jadi ini juga jadi persoalan-persoalan yang kita hadapi yang tadi. Apakah kita sedang baik-baik saja? Enggak. Bahwa tensurut absolut korupsi. Jadi bagaimana mengendalikan Pak kekuasaan? Menjadi anggota parlemen, memiliki fungsi pengawasan, budgeting, legislasi ya. Tadi yang bicara tentang artikulasi kepentingan, artikulasi agregasi kepentingan dari rakyat, bukan kepentingan kelompok saja, tapi kepentingan rakyat, terutama konstituennya yang waktu itu dijanji-janji. Bagaimana mengendalikan nafsu kekuasaan? Nggak ada lain kok kecuali Anda ini agama pengendalinya. Ya. Studi tentang nation state. Saya ini lagi mudah-mudahan ini tulisan saya nih. Saya lagi rentetan tulisan menulis tentang merebut tafsir negara Pancasila itu sebetulnya negara Islam dengan konteks yang norma, value dan sebagainya ke sana. Tapi saya pelajari ternyata modern nation state itu adalah negara sekuler. Sekularisme itu adalah ingredient utama di dalam nation state modern. Pada saat saya dulu kuliah di Sydney Uni tentang modernism dan postmodernism, 2 semester itu saya mengikuti kuliahnya itu dosennya ngotot kayak gitu bahwa modernisme memang harus meninggalkan agama. Ya, modernisme itu meninggalkan agama. Weber. Jadi Anda pelajari di Weber itu memang begitu. Aku kejar itu dosen. I'm a Muslim, I can be still modern. Keren. Kayak gitu.
Terus saya ceritakan ini. Tapi pada dasarnya di situ karena dia di sini materialisme ini. Ini saya lagi bahas tentang sekularisme dan ini. Bahkan dikatakan di dalam bukunya siapa itu yang baru itu, sekularisme murder God. Jadi sekularisme itu membunuh Tuhan. Nah, dalam konteks the separation between state and church. Karena apa? Karena modern national state secularism itu unsur utamanya itu kan dia humanisme. Jadi kemanusiaannya dulu, manusia dulu. Tapi manusia kan nggak ada ininya. Apa? Ada yang less human, ada yang full human, kan kayak gitu. Akhirnya kalau full human, mereka berhak untuk membunuh ya ke Afghanistan, ke Irak dan sebagainya. Negara dikapling-kapling seperti itu. Nah ini persoalan yang kita hadapi hari ini di dalam kepolitikan globalnya. Hati-hati di dalam dunia kekuasaan, keterbatasan elit dalam memahami kompleksitas yang dihadapi warga, pesona dan nikmat kekuasaan yang legit, sering merusak, cenderung korup, politik uang dan transaksi untuk jabatan-jabatan dianggap hal biasa, lembaga perwakilan rakyat dapat memanipulasi kedaulatan rakyat, harus memiliki niat luhur menjadi pemimpin warga. Di sini integritas seringkali hanya dilihat dari uang saja. Ya. Jadi di sini letaknya. Bagaimana politisi menjalani bekerja melayani rakyat, kekuasaan yang diberikan untuk mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan bernegara, dan seterusnya. Ya, ini bisa terus-menerus kita kembangkan supaya nilai-nilai itu kita bisa konsisten berkomitmen, ya, taat moral dan etik, terutama moral tertingginya itu adalah agama. Nah, di sini letaknya sampai di situ ya. Kenapa? Karena nanti seluruhnya Anda harus hutang negara itu nanti di akhiratnya gimana? Itu saya tanyakan itu Kiai NU lurus ya, NU lurus waktu itu, gimana Pak Kiai? Kita ini punya utang sampai 7 ribuan. Yang tanda tangan ya ini. Nah, tanda tangan utang, tapi yang harus bayar kan seluruh rakyat. Itu nanti di akhirat waktu yaumil hisab, siapa yang harus bertanggung jawab dengan hutang itu? Tapi yang namanya IMF, World Bank, ya, UN dan sebagainya. Seperti kemarin kan di acara NU sampai kata kafir nggak ada, padahal banyak banget kok Quran namanya kafir. Khalifah nggak boleh, harus diganti dengan sekarang diganti dengan PBB. PBB balik lagi tadi secularism, modern nation state, sekularisme, dan itu kemudian tidak mau dengan value nilai Tuhan di dalam konteks itu. Nah, kalau kita lihat indikatornya apa? Electoral fraud. Jadi kalau saya ngasih bintek, Bapak, Ibu-ibu anggota DPRD yang saya hormati, siapa yang menang dengan cara halal? Angkat tangan. Susah. Kemudian political finance related corruption, ya, semuanya. Kalau dulu bank-bank hilang, sekarang asuransi yang hilang. Kemudian ditambah 303. Waktu saya bilang, kenapa 303? Karena itu uang cash mudah. Menjual prostitusi perempuan, menjual terutama perempuan ya, tapi sekarang katanya prostitusi kan nggak cuma perempuan aja, laki-laki juga. Kemudian judi, dan kemudian ada satu lagi judi perempuan, narkoba. Itu uang-uang yang sangat mudah dan gampang. Itu harga pil katanya yang cuma 500 perak atau berapa, itu di sini dijual, atau 5.000 perak, itu di sini dijual sampai ratusan ribu. Makanya murah dan ini. Dan disitulah letaknya bagaimana aparatus negara bekerja untuk isu itu. Ya, yang seperti itu. Bagaimana kita mempercayakan kepada aparatus negara, ternyata dibalik yang melindungi para bandar-bandarnya itu ini. Dan orang judi dipikirnya satu hal lagi, itu ada beberapa kasus kepala daerah yang sudah di ini KPK tapi meninggal kepala daerahnya. Jadi ini isunya aja, pelajari isunya. Dia nggak diketemukan yang namanya di mana itu sebetulnya hasil korupsi. Nggak ada. Rumahnya biasa, istrinya juga biasa. Ternyata habisnya naik pesawat ke Malaysia. Malaysia atau mana? Thailand atau Malaysia itu yang tempat Malaysia, Bu, ada satu daerah khusus. Pulau. Ya, yang di pulau itu ya. Nah, judi di situ. Nggak kelihatan jadinya hasil korupsinya. Nah, ternyata dipikirnya kalau Anda mau nggak ada, menang judi itu cuma dikasih.
Jadi gimana caranya? Anda jadi bandar, akhirnya kan bulat aja. Lobbying, nah ini juga kemampuan melakukan lobby untuk kepentingan rakyat. Nah, ini juga penting. Di situ ada conflict of interest tentu saja, ada illicit gain. Apa sih sebetulnya mau maju, mau ini berkuasa? Setelah berkuasa mau ngapain? Anaknya, mantunya untuk juga jadi anggota dewan, untuk jadi kepala daerah ya. Udah terjadi sekarang kan. Abuse of state resources, semua sumber daya alam kita ternyata sampai ratusan itu MOU yang ditandatangani, termasuk dan ini LBP ya dalam konteks itu, ini saya sebut namanya karena saya punya beberapa data di sana yang tanda tangan dengan Beijing yang sebetulnya itu sudah menjual negara kita. Ya. Nah, ini juga persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam konteks ini. Dan sekarang juga bagaimana, kenapa ini penting integriti. Anda bisa bayangkan pidato Megawati terakhir yang dia tidak mau untuk dibully. Katanya kenapa mak-mak sekarang, ibu-ibu sekarang suka pergi ke pengajian. Katanya kalau pergi ke pengajian nggak ngurus anaknya, sok tahu dia. Lebih baik pergi ke pengajian dan dia nyuruh yang namanya 2 menteri perempuannya itu untuk ngurusin bikin bagaimana manajemen keluarga. Dia nggak tahu kalau di Quran dan hadis itu lebih lengkap. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, urusin keluarga. Ya. Nah, di sini penting untuk tidak selalu berpikir hanya punya duit yang bisa menang. Nih ya. Selalu. Atau karena baru, karena kecil, karena baru ikut pemilu, pasti tidak menang. Enggak. Itu enggak. Ya. Kemenangan itu bukan karena punya duit, bukan karena itu. Yang beberapa waktu lalu saya jelaskan tentang modal sosial dan modal kapital tentu saja ada. Tapi modal sosial itu bisa dikapitalisasi. Apa yang penting sekarang harus kita sampaikan? Tampil bisa menang. Jadi calon-calon dari partai-partai yang baru ini harus memiliki calon-calon yang punya integritas, yang punya apa? Ya, dari mulai semuanya lah track record untuk tampil bisa menang. Sehingga nanti yang namanya uang itu gampang. Gampang. Tinggal Anda berdoa, ya Allah, ya Rozak. Kan ya Allah, ya Rozak. Allah yang paling maha memberikan rizki. Ya. Dan nanti akan ada uang-uang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Insya Allah halal. Kalau halal, nanti Anda menang, barokah. Jadi jangan punya duit, pasti menang, coret. Tapi Anda harus tampil bisa menang. Di sini letaknya tantangan kita. Tampil bisa menangnya itu seperti apa? Nah, kita harus ini. Harus tahu regulasi. Bagaimana juga memanage behavior of political power holder. Jadi gimana sih tingkah laku kita kalau kita berkuasa? Ya. Bagaimana kita juga tidak melakukan abuse of power? Bagaimana kita meningkatkan credibility kita, ya, sehingga kita mempunyai public confidence di dalam proses-proses politik. Mengajak partisipasi. Jadi nanti kalau sudah menang, jangan sampai kemudian nanti ditinggalkan kelompok konstituennya. Itu yang penting. Dan tidak harus memang, kata saya bertanya kepada Bu Sita maju enggak? Enggak, Bu. Bagus. Tapi mempersiapkan kader-kader yang lain untuk maju dengan baik. Siap. Jadi di training. Terus kemudian nanti juga dipersiapkan pemikiran-pemikiran, bahkan pertanyaan-pertanyaan. Saya dulu karena saya mempromosikan beberapa anggota DPR perempuan ya, itu mungkin 1 semester pertama lah. Setiap kali mau rapat komisi, rapat apa, kita tentir terus kayak gitu ya, mempersiapkan apa yang harus diomongkan. Jangan sampai 5 tahun menjadi anggota dewan, angkat tangan bertanya saja nggak pernah. Ada nggak? Banyak. Ya, banyak, cuma untuk urusannya cuma tanda tangan aja kayak gitu ya. Nah, ini penting. Ya. Jadi gimana meningkatkan electoral integrity? Cuma electoral integrity tidak hanya pada level yang namanya pemimpin, calon-calon legislatif. Tapi siapa? Rakyat. Sedih. Kita bicara tentang Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Tapi ternyata dibeli 20.000 suara Tuhan, katanya suara Tuhan, tapi kok bisa cuma 20.000 rupiah dibelinya.
Ya kan 20.000, 50.000 kan kalau kita mau ini. Mau apa namanya? Mau menyuap dalam konteks itu. Ya, rakyat kita seperti itu. Di satu sisi memang rakyatnya miskin, tapi di satu sisi memang diajarkan begitu. Apalagi Anda kampanye sudah jadi presiden misalnya, memberikan hadiah saja ke rakyat dilempar-lempar. Itu jangan, itu namanya nggak punya yang disebut apa? Political behavior, akhlak gitu ya. Vote buying. Vote buying ini itu tidak hanya cuma kepada rakyat, enggak. Vote buying itu bisa kepada KPPS, kepada PPK, kecamatan terutama ya. Kecamatan ini tempat di mana transaksi-transaksi, dulu penelitian saya kenapa waktu itu IT itu ditaruh di kecamatan, karena di kecamatan itu paling vulnerable. Paling sering terjadi yang namanya manipulasi hasil suara. Itu di kecamatan. Karena kalau di TPS itu masih semua orang tahu lah kayak gitu. Cuma kita nggak tahu apakah di TPS sudah benar. Apakah ada di dalam kotak kardus itu surat suara yang sudah dicoblosin. Kita nggak tahu. Wallahu alam. Tapi hasil penelitian saya secara apa namanya random kayak gitu ya, informasi yang saya dapatkan ada. Gara-garanya apa? Gara-garanya pemerintah punya program 1 miliar dana untuk desa. Jadi dana desa 1 miliar itu ada 74 ribuan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Itu satu. Nggak mungkin kan semua dari 74 ribuan kepala desa itu mereka punya yang namanya kemampuan untuk membuat laporan keuangan 100 miliar kepada BPK dengan benar. Itu persoalannya. Di situ letak menyandra yang namanya kepala desa. Sehingga waktu itu mau 2 periode atau masuk penjara. Akhirnya yang terjadi itu. Diceritakanlah kepada saya. Itu yang namanya RT, RT, RW. RW-nya itu, jadi RW yang bermain di sini. RW itu diteleponin, RW yang pro ya, yang kira-kira juga dapat dana dari 1 miliar itu. Gimana kotak suara yang ini bla 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 bla. Jadi ada. Dan yang menceritakan itu bukan ini, dia sarjana, cuma dia kerja di kelurahan. Dia menceritakan semuanya. Saya tes Mbak katanya, begini. Nah ini, terus apalagi ya siapa lagi aparatus negara, ya polsek sampai tingkat polsek dalam konteks itu untuk melakukan kampanye setiap malam ya. Lagi-lagi Anda mau masuk 2 periode atau masuk penjara. Jadi dibawa pasal-pasalnya, dibawa aparatusnya untuk melakukan itu. Ditambah lagi satgas pemenangan waktu itu sampai tingkat polsek. Jadi ini persoalan. Jadi bukan hanya cuma sekedar vote buying, tapi seluruh proses pemilu itu ya, aparatus negara yang selalu dikatakan oh iya netral, tapi mereka bikin dosen kalau ngomong menceritakan untuk bikin pemilu yang halal malah dikatakan tidak netral. Sementara aparatus negara, saya waktu itu mengatakan kepada Bawaslu dan KPU, berani nggak kamu nangkap? Nih ada datanya, saya punya data. Kok cek di ini, saya sampai sebutkan provinsinya, desanya, kok cek itu kalau nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Ya. Nah, termasuk juga lembaga survei yang dibeli untuk posisinya penggiringan opini. Nah ini saya masih dalam konteks semua nih, gimana ini pemilu yang seperti ini nanti kira-kira seperti apa. Tapi jangan takut dengan itu ya, kalau sudah berjihad kan nggak boleh balik kanan. Kalau Anda sudah masuk ke sana berjihad nggak boleh balik kanan. Kalau balik kanan itu namanya pengkhianat. Ya enggak? Ya walaupun saya nggak berani ya menggunakan ini dulu. Kalau Rasulullah kan ngajarinya kalau Anda perang, sudah ikut perang, kan nggak boleh putar balik. Di surat Al-Anfal, Ibu. Nah, nanti Bu Sita yang kumpulkan semua yang urusan integriti yang seperti itu, Bu. Ya, bikin daftar, Bu. Terus nanti dibikin apa namanya
kecil-kecil kayak gitu, meme kecil-kecil, ya kan? Meme tentang ini supaya menguatkan caleg-caleg bahwa ini adalah bagian dari jihadnya. Untuk apa? Untuk baldatun toibatun warobun ghafur di Republik kita. Vote buying itu bisa macam-macam. Itu tadi ya, bisa pada level yang gelondongan, bisa pada level yang retail. Waktu itu kan dikatakan, oh iya kalau kita sistemnya diubah, mengurangi, ada banyak ilmuwan politik yang bicara kayak gitu. Enggak, kalau urusan mau beli vote buying, mau manipulasi, itu sistem apa saja dilakukan. Bahasa saya kan, kalau kita menggunakan sistem terbuka, maka itu retail. Artinya rakyat juga dibeli, suaranya dibeli. Tapi kalau kita beli apa namanya, kalau sistem tertutup, maka bandarnya hanya masuk ke partai. Yang kayak gitu ya. Kemudian labor intensive technique of reaching individual electors. Nah, kayak gitu kan. Karena dia akan individual. Pemilih itu satu persatu dibeli. Nah, ini emang mahal. Dulu salah satunya saya dan Pak Bagirmanan bicara tentang direct presidential election, salah satu anggapan kita, asumsi kita. Di dalam satu pidato, waktu itu Pak Bagir, saya duduk di bawah, Pak Bagir di atas, waktu beliau masih Watimpres, dia bilang, Ibu Husnul, kita salah. Kita berpikir dulu pemilu presiden secara langsung itu tidak mungkin ada calon presiden yang membayar rakyat secara banyak. Itu nggak mungkin ada. Kita salah, Bu Husnul. Itu statementnya. Ya, Pak Bagir, dan itu di forum ya. Pak Bagir nyebut nama saya karena saya duduk nggak jauh sih dari panggung yang Pak Bagir pidato itu. Jadi kalau saya bilang salah ya salah, memang kita salah. Reformasi dengan reformasi liar yang luar biasa ini salah kayak gitu. Karena akhirnya rancangan undang-undang liberalisme yang ada itu justru internasional. Tapi ini bagian dari memang mereka. Global politicsnya, hegemoni globalnya begitu. Bribe in organized manners, ya patronase, TV based campaign ya. Jadi bagaimana dia menyuap tapi dengan cara terorganisir ya. Ini. TV itu iklan itu apa? Iklan kan selalu nomor satu. Itu yang disebut unconsciousness communication. Apa itu? Jadi kita kan dikampanyekan. Sederhana, baju 60.000, sepatu 100.000. Ini. Itu kan. Sampai kita kebawa itu di otak kita. Padahal kita cuma ditipu aja. Nah, ini persoalan vote buying, akhirnya illegal kontribusi, padahal itu illegal. Massive abuse of state resources as long as they can benefit personally from the charity of corrupt politician. Jadi banyak sekali. Ada illegal expenditure including vote buying. Ada funding from illegal sources, selling appointment honors on access to information. Anda menjual informasi, KPU menjual informasi, Bawaslu, rezim yang berkuasa, penggunaan resources yang ada, demanding contribution from public servant. Nah, jadi kontribusi public servant apa? Nggak boleh sana, nggak boleh sini, tapi harus kemudian kalau enggak Anda bisa di ini. Siapa saja pelakunya? Bisa pemilih, bisa KPU Bawaslu, bisa kandidat parpol, bisa kandidat, bisa public sector partai politik, kandidat. Jadi semuanya bisa melakukan itu. Ya, jadi Anda dikepung oleh bagaimana kita menyelenggarakan pemilu yang nggak punya akhlak kayak gitulah. Activities that violate political finance regulation sampai pada level regulasi. Saya dulu menjadi anggota KPU menulis surat ke PPATK. Tanggal 17 September ya kalau nggak salah. Pemilu September, pokoknya waktu itu bulan September, 20 atau 20 September atau 17 September. Kita menulis surat KPU ke PPATK. Karena ditengarai ada calon presiden yang mendapatkan dana dari internasional. Dan itu nggak boleh. Tapi kita nggak bisa apa-apa karena jawaban dari PPATK, KPU untuk membuka semua yang masuk ke PPATK itu melalui pengadilan. Jadi KPU nggak bisa meminta hanya untuk dibuka. Anda bisa bayangkan, berarti aturannya saja itu bisa menyebabkan dana dari luar negeri itu bisa tetap saja mengalir hanya bagian dari global
hegemoni global untuk memenangkan salah satu kandidat-kandidat dari Pilpres ya. Nah, ini jadi persoalan-persoalan juga di dalam konteks itu. Nah, oposisi biasanya akses funding itu terbatas. Ya, ini jadi ini persoalan akses funding. Nanti gimana ini fundingnya? Bukan kemudian Anda ini, tapi jangan mengecilkan, ya, jangan mengecilkan diri karena oh iya punya uang pasti menang, enggak, ya dalam konteks itu. Nah, jadi bagaimana kita? Bagaimana kemudian kita harus merebut kuasa dengan cara integritas? Pertama, fahami aturan main, mapping lawan politik, ya, awasi penyelenggaraan pemilu, manipulasi pemilu. Kira-kira lawan politiknya gimana? Ya, ini ada partai-partainya. Gelora nomor berapa? Nomor 7. Partai Umat dapat nomor 24, P3 17. Mana lagi yang baru apa? PKN. Apa? Iya, iya. PKN. PKN itu Anas ya? Ini Bu, Gede Pasek. Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum, Ibu. Garuda juga baru ya? Enggak, tapi dia udah pernah. Partai Buruh masuk, Garuda masuk. Nah, nanti Anda bisa cek dan kita juga bisa kemudian di antara itu kita lihat ini partai yang istana sentris sama partai oposisi. Nah, Anda harus bisa melihat seperti itu sehingga berkoalisinya dengan siapa di dalam konteks itu. Karena istana sentris sudah merusak selama ini, ya. Jadi koalisi istana kan sudah merusak negeri ini walaupun ada usaha-usaha, ya. Saya juga agak sedikit kecewa ini dengan anak-anak pemuda Muhammadiyah yang akan ngasih gelar pemimpin untuk Indonesia maju. Gimana maju? Indikatornya kayak begitu ya. Yang bawah ini partai di Aceh, yang atas ini. Ini ada partai Pelita nggak masuk ya. Partai Umat, Partai Kebangkitan Nusantara, PKN-nya si Anas. Prima juga nggak masuk ya? Prima ada nggak? Enggak ya. Gelora, Umat, PKN. Nah, di dalam konteks ini nanti Anda bisa melihat yang mana kira-kira seperti apa. Ya. Jadi pahami dapil dan konstituen. Karena di dapil itu kan ada yang mau bikin, sebentar, saya ambil yang nggak ada. Saya maunya Anda nanti bikin, Bu Sita, bikin setiap dapil itu konstituennya. Jadi setiap dapil itu siapa yang paling dominan. Ya, ini yang Hanura hilang ya di 2019. Nanti Anda cek ini. Anda cek. Jadi benar-benar dihitung. Anda mau ngambil di mana? Di mana saja yang kira-kira konstituen Anda. Kan dihitung kan. Yang kuat kan NTB suaranya. Ini di mana ini? Ini di Riau, Jambi atau di Sumatera Barat, di Maluku. Di sebagian ini. Tapi nggak mau ambil. Gitu. Jadi harus punya yang namanya, ini partai ya, dominan ya, bukan berarti di situ nggak ada, tapi yang dominan di merah ini juga ada kayak gitu yang bisa dipakai. Tapi Anda harus bisa diambil di mana yang kira-kira konstituen kuat. Jadi jangan, nggak perlu 4% itu, kira-kira minimal ya 4% itu jangan pas 4%. Anda nanti susah kalau cuma 4% kayak gitu kan. Karena apa? Karena Anda target menjadi target dari kekuatan-kekuatan politik yang lain gitu kan. Nah, di sini letaknya di mana saja. Cek itu satu persatu. Pemahaman tentang dapil ada 77 ya. 77 dapil ya sekarang.
Coba dicek sekarang apakah sudah kayaknya ditambah lagi karena sekarang Papua, ada Papua Mekar ya. Iya, Papua Papua Mekar. Mekar. Mungkin juga ada dapil baru kan artinya di dalam konteks itu. Nah, di sini letaknya nanti diatur semuanya di mana ini. Oh, Anda kalau di Aceh berarti di situ Anda harus berhadapan dengan partai mana. Siapa ini yang kita pegang di dalam konteks itu. Ya. Anda harus berkompetisi dengan siapa. Ininya dia siapa. Tapi nggak usah takut. Bismillah aja, cuma melangkah aja kok. Melangkah. Iya, Tapi harus ada detailnya. Kayaknya dulu Bu Sita sempat ya bikin kayak semuanya sejarah sampai ininya. Karena dia Bu Sita dulu kan didokumentasi tuh. Itu masih ada nggak file-file yang bisa kemudian membantu untuk strategi di mana saja. Nah, berikutnya buat juga ya, jadi nggak perlu Anda hire surveyor yang mahal-mahal itu. Yang menang itu cuma surveyor. Tidak perlu Anda hire yang luar biasa yang namanya tim ses. Karena yang sukses timnya nanti. Ya. Nah, jadi gimana? Anda bisa bikin sendiri kampus-kampus se-Indonesia di mana yang kira-kira bisa diajak jadi murah meriah. Di satu sisi empowering akademisi intelektual untuk bikin survei-survei internal. Nggak perlu kemudian untuk internal. Untuk apa? Untuk berstrategi. Jadi tetap dibutuhkan survei, tapi survei internal. Yang Anda harus bikin nanti strateginya di sana, di kecamatan mana yang belum, dan sebagainya. Ya, Anda tidak harus pusing dengan yang namanya. Itu cost saja kan? Cost untuk melakukan survei. Tidak memberikan kekayaan kepada lembaga survei. Nah, ini penting di dalam konteks itu. Kadang-kadang nantinya Bu Sita, ya Ibu, masa apa namanya setelah selesai atau setelah selesai, karena sekarang nggak mungkin bikin badan otonom yang isinya itu untuk yang kayak gitu, dari mulai menjadi agregasi kepentingan, membantu caleg, karena nanti kan ada pilkada, ada siapa yang akan maju pilkada. Karena apa? Karena sekarang itu anggota DPR, apa caleg maupun calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, itu sepertinya tidak punya confidence kalau nggak hire lembaga survei. Dipikir lembaga survei itu udah Tuhan gitu loh, menuhankan lembaga survei. Oh, menang karena lembaga survei. Nah, ini bahaya di dalam konteks itu. Nah, itu nanti Bu Sita pelajari itu Herbert Everett Foundation-nya dari Partai Buruh di Australia. Herbert Everett Foundation. Itu lembaga badan yang kayak survei dan sebagainya, polling dan sebagainya dari Partai Buruh. Itu nama Perdana Menteri dari Partai Buruh dulu, Herbert Everett Foundation-nya lembaga. Itu bagus. Karena apa? Karena hasil surveinya, hasil pollingnya, hasil ininya itu diakui oleh semua. Jadi bukan untuk propaganda. Kalau sekarang kan lembaga survei ini bikin propaganda, lebih ke arah propaganda dibandingkan yang namanya survei kayak gitu ya. Jadi untuk melihat ini propaganda melalui survei. Yang waktu itu ya integritas diri, modal kapital, modal apa sih? Nah, undang-undangnya tetap ya, undang-undangnya kan tetap Undang-Undang Nomor 7 tahun 17. Jadi kan nggak berubah kecuali nanti MK ini MK membuat itu baru dengan sistem tertutup. Kita nggak tahu. Tapi ini menurut aku ini juga salah satu intercept dari chaos politik, yaitu salah satunya nanti. Kodifikasi 3 undang-undang ya, ada 573 pasal di situ, Anda pelajari semuanya. Persyaratan presiden yang diusung oleh 20% kursi atau 25%. Ya, sistem pemilu di pasal 168. Parliamentary threshold 4% itu di pasal 414. Ya, besaran kursi dapilnya itu 3-10 untuk DPR. Ya, pasal 187. Anda lihat di situ. Jumlah kursi DPR 575, pasal 186. DPRD provinsi pasal berapa itu?
DPRD provinsi pasal 188. 188. DPRD kabupaten kota pasal 191. Jadi antara 20 sampai 55 dalam konteks itu jumlah ininya. Besar daerah pemilihan pasal 187. Elektoral formulanya konversi suara itu pasal 420. Yang waktu itu saya sudah jelaskan yang dibagi 1, dibagi 3, dibagi 5, dibagi 7, habis itu dihitung urutannya. Jadi memang agak sedikit rumit, tapi ya sudah kemarin di 2019 begitu. Ya, sebetulnya kenapa? Ini salah satu formula yang menurut saya ini menguatkan partai besar. Jadi awasi itu. Gimana konversi suara itu tadi. Kenapa? Karena kejahatan yang terjadi di dalam pemilu itu, partai-partai yang baru itu seringkali suaranya dicuri. Suaranya itu dicuri. Itu partai-partai baru. Nah, jadi harus betul-betul bisa membuat sistem bagaimana suara Anda itu selamat sampai di Jakarta. Itu penting. Ya, karena begitulah di kita hari ini. Kemudian sistem pemilu ya adalah anggota DPR ya, anggota DPR provinsi, kabupaten, kota berdasarkan jumlah penduduk dan sebagainya. Itu kalau bikin dapilnya kan begitu. Thresholdnya 4%. Nah 4% itu berapa kalau dari 575? 20 kursi. Nah, jadi targetnya jangan cuma 20. Targetnya ya Anda harus bisa punya target 50 misalnya. Gimana dapat 50? Atau 40 paling enggak dalam konteks ini. 2 kali dari 4% itu tadi. Ya. Ini penting. Jadi dihitung betul-betul dihitung karena urusan pemilu itu urusan detail. Dan the devil is in the detail. Ya, devilnya ada di detail itu tadi. Ini ada yang mau maju DPD dari kita? Nggak ada ya dari DPD kayaknya nggak ada di sini. Kalau yang pilpres itu ini kita nggak usah bahas pilpres lah nanti khusus pilpres sendiri. Iya, Bu. Nah ada persoalan dengan yang disebut pemilih. Ini nanti akan jadi isu tersendiri. Kenapa? Karena di dalam teorinya itu manipulasi pemilu itu salah satunya voter registration. Sekarang kita dihadapkan dengan TKA yang dikasih IKTP. Kita berhadapan dengan bahkan KPU membuat kampanye pemilunya dalam bahasa Cina. Maksudnya apa? Maksudnya apa di dalam konteks ini? Ya, ini yang daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, semuanya. Nanti ini sebelum masuk itu Anda lihat, jangan sampai isunya di situ. Nanti kalau sudah berurusan dengan DPT dan sebagainya, saya mau masuk di sini, jadi mau bantu dari teman-teman yang memang punya concern dengan isu DPT. Karena dulu zamannya di 2004 saya kebetulan jadi ketua divisi pendataan ya DPT ini kayak gitu ya, data pemilih dan sebagainya ini dulu kebetulan saya yang pegang di KPU. Jadi sampai kemudian itu gimana, tambahan gimana, ini make sense atau tidak kayak gitu ya. Tahu-tahu kebetulan saya punya data yang data per kabupaten, tapi memang agak out of date. Tapi sebetulnya data yang kayak gitu tuh kita tinggal ngitung berapa population growth. Ini di 2019 ada nih datanya sampai per ini. Di sini letaknya Anda bisa ngitung. Ya ini 2019, tapi 2024 saya cari nggak ada. Belum ada datanya. Nah ini DPT yang dikasih, ini yang KPU, ini data KPU kalau nggak salah. Data KPU. Ya. Jadi 185.732.093. Cuma ini per kapan?
Karena kalau di dalam konteks di luar negeri ada 2.049.000 nih. Kenapa? Memangnya dari yang sekarang misalnya ini ya per hari ini per hari ini misalnya, September tahun lalu, ini data lama berarti. Kalau kemudian hari ini KPU sudah memutuskan, ada nggak ya data yang KPU sudah memutuskan DPT kalau nggak salah. Kalau KPU sudah memutuskan DPT, sekarang emang nggak ada yang mati, nggak ada yang pindah, nggak ada yang itu. Lah itu jadi persoalan, dicatat enggak nanti di dalam konteks. Memang nggak ada yang 17 tahun. Saya dulu kita potong sampai berapa sebulan sebelum pemilu kalau nggak salah. Itu terakhir kita putuskan jumlah DPT terakhir. Jadi kenapa? Karena kan kita punya yang usia 17 dan sebagainya di dalam konteks itu. Nah ini juga jadi persoalan sejauh mana nanti KPU membuat isu DPT itu. Ya, kita dulu yang bikin itu. Pertama kali kita punya, saya contek dari voting roll ala Australia. Tapi itu nggak terlalu inilah ceritanya. Nah di sini letaknya sangat penting DPT menjadi isu dalam konteks itu. Dapil dan jumlah kursi di mana tadi? Itu untuk mendapatkan kira-kira konstituen kita itu berada di mana. Ya. Logistiknya seperti apa, kampanyenya seperti apa, penghitungan suara, perjalanan suara dari TPS ke PPK. Yang tadi saya katakan di kecamatan itu paling rawan yang namanya transaksi-transaksi. Karena mereka bermainnya kecil-kecil, walaupun bisa saja mereka bermain gelondongan. Tapi kemudian pada dasarnya mereka akan jadi, akhirnya apa? Akhirnya dibawa ke MK itu menjadi nggak terlalu penting. MK-nya nggak pernah baca kok. Memang dibaca itu fotokopian sampai Pilpres kemarin itu. Fotokopi aja sampai 2 miliar. Berapa kontainer waktu itu? 4 kontainer atau 7 kontainer yang dibawa? Kan nggak mungkin MK membaca 4 kontainer yang ada. 2 miliar itu fotokopinya saja. Nah, kalau menurut saya nggak perlu gimana caranya, jangan sampai, kecuali Anda punya data yang sangat kuat sehingga pergi ke MK. Apalagi MK, ya KPU pakai memutuskan kan, oh kalau bedanya sekian itu tidak di MK. Nah, nanti pada saat nanti di situ itu orang yang ditugaskan terutama di PPK ya, di PPK di kecamatan ya, itu harus pinter-pinter. Kalau tidak setuju harus punya laporan. Nah, kebanyakan biasanya di PPK, karena tadi ya transaksi di PPK nggak ada laporannya, sehingga KPU Kabupaten Kota nggak mau kemudian memproses, nggak bisa lagi diproses di KPU Provinsi. Padahal KPU Provinsi itu bisa turun 2 di bawahnya, jadi KPU Provinsi bisa turun ke PPK. KPU Kabupaten Kota sebetulnya sangat bisa turun di kecamatan, tapi kalau nggak ada laporan sama sekali dari tim saksinya atau tim perwakilannya dari partai itu, maka Anda seringkali tidak diperhatikan. Udah, hilang gitu saja di dalam konteks itu. Sampai di tingkat KPU pusat. Nah, di sini letaknya yang saya katakan the devil is in the detail. Itu detail, tapi sangat menentukan. Karena Anda kan mengumpulkan 1 demi 1 suara. Tapi kalau kemudian dicuri di kecamatan, ya, akhirnya kehilangan suara itu. Nah, di sini letaknya. Ada nggak ya dari dulu selalu ada. Dulu tahun berapa tuh yang itu bisa 2 kecamatan itu suaranya sama semua. Sama persis. Nah, yang kayak gitu-gitu. Itu di Banten waktu itu. Ya, persis suaranya, hasilnya sama. Itu udah ngawur kalau menurut saya ya. Jadi itu yang penting. Nah, kita percaya nggak dengan ini? Surat suaranya, saya nggak tahu apakah masih sama warna surat suara, karena ini harus diajarkan juga. Anda berada di yang mana? Ya, DPR RI kuning itu, atau Anda di DPRD. Ini kan harus kita sosialisasi kepada pemilih. Ya, bikin yang namanya election mock gitu kan. Jadi bikin
latihan-latihan. Nah, salah satunya sebetulnya IT KPU di 2004 itu sistem yang menjaga suara rakyat aman sampai di Jakarta. Itu kita dulu mencoba begitu, sehingga waktu itu yang namanya lembaga survei itu tidak laku sebetulnya di 2004. Baru kemudian 2009 udah mulai rusak-rusakan. Ya, kita bikin waktu itu IT KPU Mission. Kebetulan saya jadi ketuanya ya di 2004 waktu itu. Kita mahasiswa yang kita turunkan. Gimana supaya data itu dari kecamatan langsung ke internetnya KPU di data center, Disaster Recovery Center. Terus kita keluarkan. Supaya apa? Supaya masyarakat melihat semua per TPS. Data hasil pemilunya itu per TPS. Ya. Gara-gara ini saya 3 tahun itu urusan polisi duduk menjadi terdakwa di pengadilan. Ya. Hanya karena saya melindungi suara rakyat di dalam konteks itu. Nah, sekarang nggak ada ini. Adanya langsung di KPU kabupaten kota naik ke atas. Tidak di kecamatan. Padahal yang tadi saya katakan, transaksi-transaksi itu adanya di tingkat kecamatan. Paling banyak. Ya, detailnya. Walaupun nanti di tingkat KPU kabupaten kota, ya ini kita dulu pakai jaringan VPN Dial Telkom, nanti di tempat lain. Ya, jadi hasil kita dulu punya C1 IT KPU, kemudian dimasukkan oleh operator, operatornya itu mahasiswa, kemudian di-approve oleh PPK-nya, mahasiswanya jadi dulu diawasi semua. Makanya dulu susah mau melakukan manipulasi. PPK-nya ada mahasiswa di situ. Insya Allah kalau mahasiswa susah lah. Ya dia ada 1-2 mahasiswa yang nakal kayak gitu kan. Tapi sebagian besar kan enggak. Baru dikirim ke KPU pusat. Baru dikeluarkan. Gimana kalau ada kesalahan? Kita punya namanya helpdesk error handling. Kemudian diturunkan lagi, harus ada berita acaranya. Enggak boleh cuma diturunkan. Nanti yang ngisi mana? Ya kecamatan lagi. Jadi teknisnya itu luar biasa. Dulu dari mahasiswa perguruan tinggi negeri, swasta, HMI, IMM, PMKRI, Hindu Buddha, guru, siswa SMK, dan apa hasilnya? Ini hasilnya, saya tunjukkan. Nih. Jadi hari pertama, kenapa di legislatif? Karena baru jadinya ada 4 lembaga parlemen. Tapi masih tetap tinggi. Ya. Kita di jam berapa itu sudah 30.000, sudah ya hari kelima itu sudah di atas 300.000-an TPS. Ini TPS loh ya, dari 564.000-an TPS. Tapi setelah kita perbaiki di Pilpres 1 kan cuma 1 ya, tapi 5 pasang kayak gitu. Anda bisa lihat, hari kedua kita sudah punya data sampai 200-an lebih, hampir 300-an ribu. Sementara hari ketiga ya, hari pertama sudah hampir 100.000 TPS. Sementara kalau Anda rely on, ini KPU resmi gitu ya. Kalau Anda rely on ke survei, cuma 4.000 TPS. Waktu itu cuma 1.719 TPS. Kami sudah punya 100.000 TPS, makanya nggak laku dia. Nah, tapi pada saat Pilpres 2 yang cuma dua peserta, ya, 2 pasang, itu pagi-pagi saya tinggalkan jam 2 pagi, itu data yang sudah masuk 265.000-an TPS. Hari kedua udah 458.000-an TPS. Selesai. KPU resmi, KPU dibentuk di dalam sesuai dengan konstitusi. Nah, dengan yang detail-detail seperti ini, bagaimana kemudian kita bisa menjaga suara rakyat selamat, terutama suara Anda di dalam konteks itu. Ya, konversi suaranya seperti apa? Karena di situ nanti dimainkan luar biasa. Bagaimana detail-detailnya itu seperti itu. Sehingga kalau mau mendapatkan suara 4% tentu saja ya tadi mapping wilayah.
Dapilnya mana saja. Kemudian Anda jaga suara TPS kecamatan. Jangan sampai ini. Nah, oleh karena itu Anda setelah mapping kira-kira di mana konsentrasi untuk menjaga suara itu. Kalau ada keterbatasan dana, kalau ada keterbatasan SDM. Sehingga 20 minimal, tapi ya jangan pakai 20. 40 kursi yang menjadi target itu di mana saja. Di mana saja sehingga kira-kira di mana saja suaranya di mana. Oleh karena itu dibutuhkan survei internal partai. Nggak perlu yang namanya manggil lembaga survei. Anda bisa kolaborasi atau kerjasama dengan tokoh-tokoh akademik di wilayah situ saja. Nggak usah Anda bawa dari Jakarta, mahal kayak gitu kan. Tinggal koordinasi saja. Nah, setelah itu Anda bisa mapping kira-kira di mana, baru kemudian suara itu seperti apa. Ada suara mak-mak, ada suara milenial. Milenial itu anak muda aja sampai kalau sampai 29 tahun itu bisa sampai 60 jutaan. Ya, dari 17 sampai 29 itu bisa 60 jutaan. Artinya apa? Artinya nanti kampanyenya seperti apa. Tapi nanti mungkin kampanye tersendiri kita bahas di dalam konteks. Baru kemudian penghitungan suara. Nah, mudah-mudahan kalau Anda bisa membuat tahap demi tahap ini jalan, insya Allah 4% itu insya Allah tidak sulit di dalam konteks itu. Nah, oleh karena itu apa? Niatilah. Niatnya jangan, kan bahasa saya, mau masuk Senayan, mau masuk istana, atau mau masuk surga. Kalau niatnya mau masuk surga, maka Senayan dan istana gampang didapatkannya. Ya, jadi niatnya masuk surga. Ini betul-betul ininya. Insya Allah halalan thayyiban. Nah, itu penting di dalam konteks ini. Mudah-mudahan what can I do, what can we do, bikin strateginya bikin. Ini saya juga masih bingung gitu. Who will be next Indonesian president? Tapi kalau dia masih menginginkan, nah ini kan dulu 2019 ada seperti ini, ya kita bela misalnya ini di situ ada istimewa ulama dan sebagainya. Tapi sekarang nggak tahu ini, belum ada tanda-tanda ke arah sana. Saya pikir itu kekuasaan itu selalu digonta-gantikan gitu ya. Dalam konteks itu mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok yang dimuliakan Allah dan mudah-mudahan bukan yang masuk dihinakan Allah. Kalau salah mohon maaf, tapi harus percaya nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ini mau saya ini sedikit deh menanggapi sedikit menggantikan Prof. Nurlia. Nurlia nggak tidur sakit. Sedikit Ibu, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas ilmunya. Mungkin slide-slide Ibu tuh banyak bahasa Inggris, jadi sekalian belajar bahasa Inggris ya. Dan tadi satu hal yang menarik bahwa the devil at the detail gitu, bahwa setannya ada di hal-hal yang secara kecil. Jadi memang kalau bicara ini kan ya siroat bainal haq wal batil abadan, pertarungan antara al haq wal batil memang satu hal yang permanen. Jadi kalau ya ada upaya-upaya untuk menegakkan kebenaran, pasti juga ya hal-hal untuk meruntuhkan kebenaran juga berjalan secara cermat ya, secara detail juga. Jadi Bu Husnul tadi mengajari kita tentang cara untuk ya preparation yang baik, persiapan. Memang berjihad, berniat, bertekad, tetapi harus dengan ikhtiar yang maksimal, berarti meningkatkan ilmunya juga gitu ya, meningkatkan pengetahuan, kemudian bahwa ya memahami cara penghitungan suara itu satu soal, karena beliau dulu di KPU banyak mengetahui seluk-beluk, tapi memang insya Allah di masa Ibu tuh termasuk yang the best ya Bu ya, dengan Prof. Nazar dan seterusnya ilmuwan-ilmuwan.
Tapi kemudian dalam perkembangannya ya kita melihat dinamikanya. Satu hal Ibu yang waktu itu kita diskusi Bu dengan saya lupa itu dosen dari Australia. Dia mengatakan bahwa perlu koreksi terhadap banyak regulasi di Indonesia katanya. Kalau tidak ada perbaikan, katanya Indonesia ini membuat banyak regulasi yang kelihatannya ideal, misalnya dalam hal pemberantasan korupsi, dia bilang. Tetapi kemudian sulit untuk direalisasikan itu. Artinya bisa jadi ini yang kemudian melemahkan juga sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian juga dalam sistem pemilu yang kaitannya dengan pendanaan tentu ya. Kalau kita bicara peluang korupsi itu terjadi pada hal pendanaan. Ya tentang beredarnya dana-dana ilegal. Peraturan yang kurang jelas berapa jumlah yang boleh menyumbang dana. Karena kemudian ya akhirnya yang tadi Ibu katakan dikuasai oleh bandar-bandar gitu, dana-dana ilegal. Kenapa dana ilegal? Karena ada peraturan yang tidak membolehkan jumlah sumbangan melebihi sekian. Nah, itu peraturannya harus yang jelas. Kalau saya boleh sedikit melihat ya, seperti di India misalnya. Ini juga negara yang ya katakanlah ya belum pengertian negara maju ya. Ada satu ungkapan dari politisi di India, Ibu, yang mengatakan bahwa mereka itu malah dengan senang itu menerima fakta bahwa banyak rakyat India yang masih miskin sehingga harga suaranya jadi murah gitu. Ketika bicara tentang buying voter ya tadi ya, buying voter, membeli suara seperti itu, jadi harga suaranya jadinya nggak mahal gitu. Satu fakta. Kemudian saya menengok ke Turki, Bu. Ada satu hal yang ini mereka mengatakan bahwa negara itu menginginkan demokrasi yang sehat ya, berhajatkan demokrasi yang sehat. Sehingga mereka itu pendanaannya itu terhadap partai-partai politik itu memang dari APBN, contoh terhadap kampanye ya. Seandainya negara juga ada bagian untuk katakanlah bahwa mereka mengadu gagasan, mengadu ide antara para caleg atau antara para capres gitu. Kemudian juga kalau katakanlah misalnya alat-alat peraga kampanye gitu, itu juga dibiayai gitu oleh APBN sehingga yang terjadi adalah pertarungan yang murni katakanlah ide dan gagasan dan kapabilitas, misalnya jam tayang televisi gitu ya, atau apa yang kemudian diberikan juga itu di beberapa negara terjadi seperti itu dan juga di Turki ya. Jadi bahwa memang ada perhatian yang serius, concern dari pemerintah agar tidak beredar uang-uang yang ilegal dari para katakanlah ya mungkin konglomerat atau apapun yang nanti ingin mendikte para politisi. Itu aja sih Ibu yang menjadi hal serius selalu adalah masalah pendanaan gitu ya. Selain kita tadi mengawal suara kita ini tidak dicuri dan sebagainya. Itu banyak sekali ilmu-ilmu yang secara praktis ya tadi Ibu Husnul ajarkan. Tinggal bagaimana kita kemudian benar-benar menyerapnya dan nanti menjalankannya insya Allah. Seperti itu aja Dr. Helda dari saya. Mungkin kita buka forum. Mbak Sita, silakan bagi yang ini kalau ada ingin ditanyakan raise hand. Ini menyerap semua kayaknya jadi mendengarkan menyerap dan terkesima, shocking ya Bu ya. Mengejutkan. Enggak, kalau di sini katanya benar integritas politisi selalu rendah. Itu banyak studi yang kayak gitu memang begitu. Ya, jadi election apa tadi yang saya election integrity. Ya, itu warning ya Bu, warning. Electoral malpractice itu juga menjadi masalah kayak gitu. Kan orang selalu mengatakan, oh ya demokrasi kita ini, halo, the devil is in the detail gitu. Dari DPT saja yang tadi saya katakan, DPT itu kalau kita lihat ya, sepertinya baik-baik saja. Oh iya kita padahal itu ada ilmunya juga. Anda jadi kecurangannya dari hulu ke hilir ya Bu. Iya, betul. Dan orang kan nggak akan yang namanya waktu itu kan dikatakan bahwa data yang dikumpulkan oleh tim IT-nya 02 yang dari ITS itu menunjukkan ada 15 jutaan yang orang namanya double. Orang namanya double ya. 15 juta. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada saat Menteri Sosial membagikan logistik itu
Ternyata dia mengatakan ada 16 jutaan double. Salah satu contoh, saya kan selalu kalau ngomong ya saya kasih contoh. Loh, Qadarullah. Ini apa namanya kartu pemilih zamannya saya 2004. Harganya Rp418.000 Franco Kabupaten. Ini sebenarnya kita bikin, KPU bikin, ini pertama kali yang namanya kita punya database penduduk dengan 12 variabel. Nah, saya punya 2 nih. Setelah itu pilkada dan sebagainya. Ini nik saya beda. Satu nik Jawa Timur, satu nik DKI. Ini baru nggak taunya saya ada waktu itu, nggak usah tak ambil terus. Saya pikir, enggak, ini sebagai satu bukti bahwa saya punya bukti bagaimana yang namanya pengelolaan bisa nyoblos data. Di 2 tempat ya, Bu. Satu Jawa Timur, satu DKI. Padahal saya tidak pernah punya KTP 2. Itu saya nggak pernah. Saya KTP saya bikin pertama kali KTP adalah DKI. Ini sebagai satu contoh. Sebagai satu contoh bahwa pengelolaan data-data seperti ini. Apalagi Anda tahu siapa yang dapat proyek IKTP dan data itu? Swasta. Kalau swasta siapa sebetulnya yang memiliki data itu semua? Nah, di sini letaknya kita itu nggak paham bagaimana. Zaman saya dulu nggak boleh BPS yang pegang. Nggak ada. Harus negara. Ini urusan rakyat kayak gitu. Waktu itu saya bilang enak aja. Nah, di tahun berapa waktu itu? IKTP ya 5,8. Tapi kemudian KPU masih meminta 1,6 triliun. Itu teman saya yang direktur di Bappenas yang tanda tangan. Loh, aku ngasih lagi 1,6. Tapi siapa yang melaksanakan itu? Passwordnya diberikan kepada iFast. iFast itu apa? LSM. Dari mana? Dari Washington. Kira-kira apa yang terjadi? Itu yang Washington. Kalau yang bandar, yang katanya datanya kita, termasuk Peduli Lindungi, itu datanya di mana? Anda harus check in, tapi mungkin Singapura yang menguasai. Nah, yang kayak gini-gini kita, ini negara paham nggak sih dengan apa itu kedaulatan? Kaitannya juga dengan big data ya, Prof. Mbak Husnul ya. Begitulah. Ini kita selalu ngomong, big data, tapi Anda tidak paham bagaimana menjaga data itu untuk kepentingan rakyat Anda sendiri. Tapi ya mungkin hanya karena dapat duit 30 miliar masuk kantong atau dan sebagainya, selesai urusan. Iya. Ya, jadi ini memang nggak gampang, ya agak sedikit detail, ya tapi dimulai. Jadi mulainya adalah mapping. Jadi nanti mungkin dikasih tugas teman-teman di daerah-daerah tadi ini ada DPD Gelora Gunung Kidul. Kira-kira di Gunung Kidul itu seperti apa? Itu ada Bung Beni, ada Mas Beni Irawan kayak gitu ya. Jadi seperti apa wilayah di situ kayak gitu. Gunung Kidul kayaknya PDIP ya ininya apa? Nah, nanti Anda cek itu pemilu 2009. Jadi mulai pemilu 2014 seperti apa, pemilu 19 seperti apa. Jadi rentetan pemilu itu seperti apa di daerah masing-masing. Sehingga nanti Anda bisa kemudian kira-kira seperti apa dalam konteks nantinya. Dr. Helda, ya. Itu di chat ada yang bertanya, mungkin nggak semuanya mau raise hand, mau muncul, nggak apa-apa. Oke, ini ada dari Pak Liki nih, kayaknya saya kenal nih. Menurut Bu Husnul, kira-kira yang untuk tingkat swing voters di partai yang sekarang eksis, kira-kira seberapa besar dari partai berbasis nasional ataupun yang berbasis ideologis? Nah, ini yang ditanyakan Bu Husnul. Swing voters. Swing voters itu nggak akan banyak sih. Kalau Anda lihat nanti ya mungkin yang itu saya liatin zaman dulu kan 4 partai besar zamannya 55. NU, Masyumi, PNI, PKI. Ya kan? PKI dan PNI itu Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya kan? Masyumi itu di kota-kota di Jawa dan di luar Jawa. Sumatera. NU di desa-desa di Jawa. Jadi sebetulnya makanya kalau PKB itu posisinya kan di dalam. Terus kemudian berubah menjadi 10 partai di tahun 71. Kemudian dari 10 partai itu difusikan menjadi 3. Tapi selama Orde Baru itu kan memang ada order kayak gitu ya. Golkar yang selalu di atas 60%, tinggal mau minta berapa. Kemudian P3 Islam itu 30%-an.
Ya, dalam konteks ini ya. Jadi PDIP yang kecil. PDI kayak gitu. PDI. Ya, PDI itu kumpulan dari PNI dan semua partai non-Islam. P3 itu dengan Partai Syarikat Islam Indonesia, kemudian Muslimin Indonesia, NU, ya kan gitu ya, NU dan P3. Jadi P3. Jadi Partai Islam sebetulnya dulu ngumpulnya di P3. Makanya kalau sekarang seringkali kalau saya, Bu ini komplain gitu, oh PDIP nggak mikirin Islam. Ya lu aja yang salah. Ngapain kamu minta PDIP ini? Kan PDIP lahir dari partai sekuler, nasionalis sekuler, plus semua non-Islam. Ya kan, partai Katolik, partai Kristen, itu adanya di PDIP. Nah, kayak gitu kan, makanya pertarungan ini, makanya kadang-kadang rakyat kita juga diajarin, Anda ini berpikir Islam jangan ke PDIP kayak gitu ya, ke partai yang lain, karena ya dia nggak akan yang namanya mikirin umat Islam di dalam konteks lain. Sekarang kan banyak nih, ada berapa ini? Ada 18 partai politik gitu kan. Konstituennya mana saja. Jadi Anda harus paham ini, konstituen itu berada di mana saja. Kalau model sistem di Amerika maupun di Australia itu swing voters itu 4% aja udah memindahkan. Tapi kan cuma sistem 2 partai. Ya kan, paling Green Party cuma dapat 1-2 kursi yang kayak gitu. Independence itu 3 kursi gitu ya di dapil yang kayak gitu. Di kita itu ya berkurang kayak gitu. Kita nggak ada yang misalnya, kan kita nggak punya partai politik yang lebih dari 20%. 19, sekian yang kayak gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya suaranya itu ya udah di situ aja. Anda ngambil suaranya dia, Anda turun lagi ngambil suara dia. Tapi rata-rata nantinya mungkin partai itu coba bisa 10% aja bagus. Kalau halal ya. Tapi kan persoalannya kan banyak yang vote buying dan sebagainya dalam konteks ini. Tapi gini, biarkan orang lain melakukan vote buying, biarkan ini. Tapi insya Allah kalau itu rezekinya ibu-ibu, bapak-bapak di sini, nggak mungkin yang namanya bisa. Kalau itu sudah dicatat di alam di atas sana. Lahul Mahfuz. Nah, 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, itu sudah ada. Anda jadi apa itu sudah ada kayak gitu ya. Tinggal benar-benar minta kepada Tuhan. Jangan sekali-kali syirik besar itu kalau kemudian mengatakan ya aku nggak berani ya. Maksudnya jangan sampai kita syirik kayak gitu, karena kalau syirik besar kan dosa, menuhankan. Berdoa bukan kepada Allah tapi kepada lembaga survei, ya sama aja kayak gitu ya. Doa aja kayak gitu, niat juga kayak gitu, bayangin ya. Kayaknya kok ngeri juga nih baca kitab yang tentang dosa-dosa besar kayak gitu di dalam konteks Islam. Makanya kita ajak di politik ini seperti ini. Mari kita semua bergandengan tangan kayak gitu. Jadi nggak usah takut dengan kira-kira kita peluang, bismillah. Nggak usah berpikir, bismillah. Semangat. Rezekinya sudah ada, tinggal Anda mau bekerja untuk yang tadi saya katakan. Awasi di TPS, kemudian di kecamatan. Karena di kecamatan itu letaknya orang-orang melakukan transaksi suara. Ya, jual beli suara. Sampai gitu. Dicuri suaranya. Kemudian semua yang berada dilatih, semua yang berada di kecamatan, kalau suara Anda dihilangkan dari TPS-nya, Anda harus mencatat laporan di situ. Karena KPU, anggota KPU yang baru jadi pejabat, itu selalu agak adigang-adigung, adiguno kayak gitu. Kan nggak ada, salahnya sendiri partai, nggak ada catatannya. Dia nggak akan berpikir apa yang dilaporkan ini benar atau tidak. Jadi mencocokkan data itu ya, pemirsa. Iya, biasanya dia cuma sekedar, nggak ada kok laporannya. PPK yang petugas partainya yang di kecamatan nggak mencatat. Jadi kalau Anda betul-betul suaranya itu di ini, minta dicatat itu ya di dalam konteks itu. Zamannya dulu saya itu kita rekrut mahasiswa di kecamatan. Ya, sampai ini nanti saya terangkan lah IT KPU 2004 dan kira-kira sekarang tuh kayak apa. Karena di situ letaknya kita menjaga suara kita, suara rakyat itu. Saya dulu takut loh. Jangan berpikir. Saya dulu, Pak Nazar nanti gimana ya kita dihisab di akhirat dengan urusan suara-suara ini. Di situ letaknya sampai kita merumuskan membuat IT KPU di tingkat kecamatan. Itu dibalik itu karena kita berkeinginan
supaya jangan sampai kemudian terjadi yang namanya surat suara itu diubah-ubah. Dan kalau Anda tanyakan setiap kali raker, saya selalu mengatakan jangan sekali-kali Anda berani memindah-mindahkan satu suara. Karena malaikat pasti mencatatnya. Jadi saya bukan karena saya mencatat ini, enggak, malaikat yang mencatat yang kayak gitu. Itu kita dulu. Makanya gerakannya kita dulu gerakan membaca Al-Fatihah, gerakan ini yang kayak gitu-gitu. Karena saya betul-betul takut gitu. Anda bisa bayangkan dulu ada 155 jutaan suara rakyat, kita harus mengkoordinasi kalau itu kita tidak karena Allah kayak gitu ya. Akhirnya kita bikin timnya itu Masya Allah, mahasiswa-mahasiswa, itu semuanya karena doa, kemudian tahu-tahu iya Bu kita bantu, kemudian iya Bu kita bantu, iya Bu kita bantu, dan sebagainya seperti itu. Jadi dalam konteks ini nggak mudah. Kalau tanya swing votersnya seperti apa, yaitu tadi suara Anda di mana. Jadi Ibu, yang tadi kalau di Barat 4% aja itu sudah bikin perubahan kekuasaan. Di kita ya kayak gitu-gitulah. Gimana caranya? Ibu. Karena sebagian karena itu tadi rakyat mudah dibayar. Jadi kalau saya melihat Bu, proses ya demokratisasi di Indonesia memang seperti yang Ibu pernah sampaikan harus bermula dari demokratisasi juga di internal partai. Karena bisa jadi Bu, pemindahan suara itu justru dilakukan juga oleh partai antar caleg. Ya, supaya yang diinginkan. Jadi antar caleg antar partai. Bukan sistem tertutup, jadi kayak sistem tertutup karena di antara anggota caleg itu partai lebih menginginkan yang ini, tapi masyarakat lebih memilih yang ini. Itu satu poin. Poin kedua soal jadi satu segi tentang sirkulasi elit, Bu. Seharusnya kan ada lah pergantian. Tadi Ibu sudah memberikan bingkai di awal. Mau jadi aleg itu mau apa? Jadi bukan sekedar mau jadi anggota dewan, pekerja politik, pegawai, karyawan di DPR yang pergi pagi pulang sore, tapi tidak pernah parley, tidak pernah bicara, tidak mengadvokasi rakyat, tidak membela rakyat. Jadi motif awal tadi Ibu sudah beri bingkai di awal. Jadi kalau mau kemudian concernnya apa? Tadi Ibu bilang Green Party. Di Jerman Grüne Party itu cuma berapa kursi Bu, tapi dia bisa menggolkan banyak undang-undang konservasi lingkungan karena dia memang tidak berambisi jadi the winning party. CDU, CSU itu yang ganti-gantian partai Kristen yang memimpin Jerman. Tapi kan fokusnya jelas gitu, mau memperbaiki lingkungan. Hutannya yang cuma homogen aja itu terjaga banget. Kita hutannya sangat indah, sangat heterogen, ya tapi tidak terjaga. Nah kemudian Bu terkait sirkulasi elit gini Bu. Jadi mereka lebih milih walaupun anggota parlemennya ini, jadi nggak ada raportnya, nggak ada raport kinerja. Walaupun nggak pernah bicara, nggak pernah turun di dapil, pokoknya dia hanya memberi uang pada simpul-simpul masanya, nanti simpulnya yang bekerja. Tapi dipertahankan oleh partai karena partai ingin kepastian kursi di dapil itu. Kalau mereka mencoba generasi mudanya atau yang baru, sini sudah 4 kali jadi aleg gitu, gantian gitu ya. Mereka takut kursinya tuh terlepas karena yang baru belum tahu kiat-kiatnya gitu, taktik-taktiknya. Jadi pernah ada anak muda bertanya pada aleg itu di satu dapil, Bapak ternyata untuk jadi caleg itu perlu, untuk jadi aleg bisa lolos jadi aleg perlu biaya besar ya Pak. Si Bapak yang udah jadi 3 kali ini yang mau 4 kali bilang, ya memang gitu harus biayanya besar, kamu kumpulin uang dulu. Terus misalnya saya mendengar kayak gitu, kenapa enggak si Bapak ini yang menjadi promotor? Oke, kamu gantian, saya support kamu, saya danai kamu yang maju. Kayak gitu, jadi ta'awun kayak gitu. Ya itu Bu, cuman lintasan-lintasan. Itu panggilan buat yang sudah harus berkali-kali. Apa? Ya. Jadi balik lagi di dalam konteks itu, sebetulnya tidak cuma caleg dong kalau gitu yang harus punya iman. Partainya sendiri ini juga harus yakin. Kalau sudah dicatat di atas sana bahwa partai ini dapat 50 kursi, kan pasti 50 kursi siapapun orangnya ada di situ. Iya. Ya, jadi itu tesis itu menjadi terbantahkan kan, bahwa karena dia punya duit dan dia partai politik ingin mempertahankan itu, aman maka kursinya. Nah kan untuk mempertahankan kursi, loh artinya Anda imannya juga dipertanyakan dong, ya enggak? Kalau pakai tesis itu tadi. Tapi kalau tesisnya bahwa partai ini sudah mendapatkan, sudah dicatat di atas sana kursinya 50, mau yang tadi itu gimana?
Nah, caranya yang tadi katakan oleh Bu Sita, bagaimana semua yang misalnya dia apa namanya, dia nggak punya, dia sudah selesai kemudian membiayai yang kayak gitu. Kita sendiri kan jihad untuk dana untuk partai kan selalu males kayak gitu kan. Kalau punya duit kan mending ini untuk urusan anak yatim, ya iya, tapi anak yatim iya, politisi iya, supaya politisinya tidak dibeli oleh bandar. Kan kayak gitu ya, dalam konteks itu. Mbak Husnul, ada yang tanya di ini nih, di chat panjang. Pak Gunawan apa nggak mau ngomong sendiri nih? Asdos. Pak Gunawan panjang. Jadi tadi ya yang Pak Gunawan ini kok di chat sih bisa bicara unmute Pak Gunawan. Dia Asdos, Bu. Iya, seperti yang sistem tertutup sebetulnya itu Caku juga. Sebetulnya sistem tertutup itu memang memudahkan partai. Ya, memudahkan. Tapi persoalannya timingnya yang selalu saya katakan. Ya. Apa pengaruhnya? Apa pengaruhnya terhadap ini? Pengaruhnya orang yang nomor 2 sampai nomor 10 malas kerja. Kan itu persoalan. Iya, pada pergi. Ya kan? Iya, pada pergi. Ya udah nomor 1 aja yang kerja, silakan. Nanti kalau apalagi cuma dapat 1 tapi ada 10 orang. Tapi kalau kemudian dibuka itu ada keinginan siapapun kalau dapat suara terbanyak Anda bisa masuk sehingga semua bisa bekerja untuk reach out untuk mendapatkan suara ya kayak gitu di dalam konteks itu. Tapi kalau menurut saya kalau sudah ditaruh di nomor 1 ya tahu diri kayak gitu kan, tahu diri misalnya kamu nomor 1 bedanya cuma 10 suara atau 1000 suara kayak gitu ya, kira-kira gimana kayak gitu ya, diajak bisa saja kan. Oke, kalau kayak gitu saya nanti 3 tahun ya, aku mundur, kamu yang 2 tahun kayak gitu. Itu bisa aja, tapi itu nggak laku di KPU. Itu laku di antara Anda sendiri. Karena apa? Tahu diri, suaranya dia sama nomor 1 sama nomor 2 itu cuma beda 500 suara. Nah, akhirnya saya pikir, ya udah saya 3 tahun nanti aku mundur, kamu PAW. Kayak gitu. Itu juga membuat nyaman di dalam konteks kita berpolitik. Ini yang resen dulu deh. Ada regulasinya nggak, Bu? Baca. Iya, silakan. Regulasinya nggak bisa. Nggak laku. Tapi kalau Anda mundur, emang PAW. Kan saya bilang mundur tadi. Betul-betul mundur. Pak Caku, silakan. Ini mau bukan Pak, ini Mas. Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di semua forum ini Caku. Saya diundang Bu Sita di Japri. Oh iya. Makasih Bu Sita. Nah ini Bu, ini tertuduhnya nih petugas KPU Kecamatan. Ya saya mau tanya sama ini dosen saya dulu waktu kuliah saya di Fisip UI, Bu Husnul. Jadi dari meskipun saya baru dengar belakangan ya mungkin banyak yang terlewat, tapi saya berpikir sebenarnya Bu dalam pemilu ini kan partai politik mestinya berperan ya. Salah satunya kan tugas partai politik itu mengajukan calon pemimpin bangsa. Jadi sebenarnya negara ini kebutuhannya apa terhadap partai politik itu sendiri, sehingga saya ngelihat parpol sendiri seolah-olah dibiarkan oleh negara gitu untuk berjuang di politik. Kalau tadi Bu bahas tentang harusnya memang negara kan memberikan anggaran yang besar ya, mungkin atau tadi Bu Sita ya cerita ya di Turki gitu. Artinya kan Ibu dulu di KPU ya, mewakili negara dalam mengelola pemilu, dan hari ini saya juga bagian dari situ. Jadi karena saya merasa jangan-jangan memang sebenarnya negara lah yang membentuk environment itu menjadi seperti ini. Jadi akhirnya partai politik itu sendiri mereka berpikirnya pragmatis. Kalau dalam konteks hari ini kan partai politik seperti tidak punya kadernya sendiri begitu, tidak bisa mengkader anggotanya sendiri untuk menjadi pemimpin nasional begitu. Padahal itu tugas partai politik sebenarnya untuk kemudian bisa menghasilkan calon-calon pemimpin yang usernya adalah negara. Jadi ini negara
sebenarnya logikanya terhadap partai politik ini seperti apa sih kepentingannya gitu. Sehingga mestinya negara lah yang bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajiban seorang partai politik itu. Karena kan usernya negara. Begitu. Maka pertanyaan saya, seberapa besar sebenarnya negara itu sangat peduli terhadap dirinya sendiri dari pemilu ini gitu. Apakah sebenarnya orang-orang yang di eksekutif, legislatif maupun yudikatif itu punya pikiran bagaimana partai politik ini bisa menjalankan tugas-tugasnya yang diberikan oleh negara itu sebagaimana mestinya. Sedangkan mereka sendiri harus cari pembiayaan itu bahkan sangat kecil gitu yang diberikan oleh negara, sehingga akhirnya mereka berkreativitas mencari pendanaan di luar sana. Nah, mungkin pengalaman Ibu penyelenggara di dalam seperti apa sih di dalam negara di dalam memandang partai politik sebagai beban, atau dia sebenarnya sesuatu yang mestinya jadi alat kepentingan bagi. Terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Dokter satu lagi ada yang di chat, Husnul, kalau mau digabungkan. Pak Usman. Ya, aku udah nyatet yang di chat. Oke. Jadi satu, kalau yang tadi masih melanjutkan Pak Gunawan, kok partai politik juga pada mencalonkan ketua? Ya udahlah, ada yang mencalonkan ketuanya deh, ya, emang udah begitu masih. Mereka bikin partai supaya bisa mencalonkan. Nah, itu udah pikirannya kayak gitu aja. Nah, kemudian kalau masalah dana, believe it or not, setelah 2004 selesai, 2005 itu dana negara untuk partai politik itu terpotong sampai 95%. Wow. Ya. Jadi di 2004 itu masih tinggi. Setelah turun di 2005 itu sampai 95% itu dipotong untuk yang ke partai. Akhirnya Anda cuma dapat dana yang dihitung per orang yang kayak gitu-gitu doang di dalam konteks ini. Akhirnya partai politik, oligarki partai dikuasai oleh oligarki ekonomi para bandar. Ya, sehingga tapi ini sebetulnya bukan hanya cuma di Indonesia, yang saya pernah katakan yang namanya lobby Yahudi di Amerika itu juga sama, namanya AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Itu kelompok lobbynya Yahudi yang membiayai anggota-anggota Kongres baik Republik maupun Demokrat untuk pemenangan pemilu. Nah, kalau model liberal ala Amerika itu korporasi-korporasi itu berkuasa luar biasa. Tapi kalau di Inggris itu disebut yang namanya limit spending. Jadi ada aturan anggota dewan itu, caleg-caleg itu, anggota parlemen itu nggak boleh ngeluarin dana, ada batasnya pengeluaran dananya. Nah itu model saya sejak jadi timnya pemerintah pembuatan undang-undang tahun 2000 dulu, itu sudah berkali-kali setiap 5 tahun saya omongin lagi untuk yang namanya limit spending. Kenapa? Nggak mungkin kalau kita ini sekarang kan yang tadi itu materialisme, liberalisme, semuanya jadi korporatisme. Swasta yang menguasai, ekonomi yang menguasai, bandar yang menguasai. Pada saat dia sudah menang, maka bukan apa yang menjadi kepentingan agregasi, kepentingan pemilihnya, tapi kepentingan para bandar. Contoh undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law. Itu contoh konkret. Undang-undang IKN, contoh konkret. Undang-undang COVID, contoh konkret. Sekarang disuruh lagi booster kedua karena sudah datang jutaan vaksin boosternya untuk itu. Tapi siapa yang punya bisnisnya? Menteri dan pengusaha. Nah ini, ya itu tadi, kalau tadi dikatakan, oh iya negaranya itu siapa? Karena negara ada aktornya. Aktor negara itu siapa? Aktornya aktor bisnis, yaitu para bandar-bandar itu, yang menguasai, jadi 10 orang menguasai berapa persen itu. Nanti lihat di IC The Real Show yang sudah tapping tapi belum di-up sih. Data-data tentang bagaimana negara kita dikuasai oleh segelintir orang di itu hegemoni nasionalnya.
Tapi hegemoni global juga melihat kolonialisme kan menganggap kita ini white supremacy dengan mengkolonisasi, dengan kemudian buruh, dengan kemudian akhirnya mengkapling-kapling negara-negara terutama Afrika dan Asia yang sebagian besar juga orang-orang Muslim dikuasai. Nggak peduli. Mereka global politik. Anda nih yang kalau kuliah-kuliah selalu diajarin di kelas. Tata kelola dunia baru. New World Order. Apa New World Order? New World Order itu penguasaan kepada kalian semua. Maunya superpower tunggal. Washington. Tapi di mana dengan kemudian obor? Ya sekarang kita dikuasai dua oleh Washington dan oleh obor. Sampai semua pembangunan kita dikonekkan dengan obor. Ya, Anda cek ya. 100 sekian MOU dengan obor. Energi, PLN, SDA. Semua yang itu menjadi kekayaan rakyat. Diserahkan begitu saja kepada Xi Jinping. Nah ini persoalan negara kita tidak sedang baik-baik saja. Kita ini sedang perang di dalam konteks itu. Tapi balik lagi, tadi ya limit spending itu penting. Negara-negaranya itu siapa? Mereka memang itu. Mereka mau ngerusak aja kok. Kita yang harus menyelamatkan di dalam konteks itu. Nah, disinilah letaknya akhirnya diskusi. Jadi pemikiran saya sudah semakin lama berkecimpung di dalam political science. Kita dulu selalu bicara tentang modern state, modern nation state, modern nation state, dan sebenarnya sekularisme. Sekularisme itu instrumennya ya demokrasi, IMF, World Bank, kita disuruh utang terus kayak gitu kan. Nah ini siapa? Itu Rothschild, Yahudi di dalam konteks itu. Perbankan dan sebagainya seperti itu. Sistem-sistem itu. Makanya kita berpikir, kontestasikan. Kita alternatif kontestasi seperti apa. Nah ini ada yang mengatakan 2009 kerja perhitungan suara di TPS sangat lama sekali, durasinya bahkan sampai pagi, bahkan banyak korban. Nah persoalannya banyak korban itu karena capek atau karena ini nanti Dr. Hilda jelaskan. 1000-an orang meninggal, pekerja pemilu meninggal itu selalu dia mengatakan cuma korban apa karena kelelahan. Menurut ilmu kedokteran lelah kan tepar ya, bukan langsung mati kan dalam konteks itu mati karena Allah ya dalam konteks ini. Nah, jadi itu persoalannya. Nah, menurut saya salah satunya yang harus dicek itu hati-hati pegang kotak kertas. Kardus. Karena Anda cek di semua berita-berita waktu itu. Kardusnya ini disemprot. Kalau di Jawa Barat itu yang nyemprot itu Bulog. Di DKI yang nyemprot Pemda. Dan itu disemprot sama apa? Masih di dalam ini enggak di dalam apa namanya plastik enggak? Ya, penyemprotan untuk apa itu kalau penyakitnya di tumbuh-tumbuhan itu? Desinfektan Bu, desinfektan ya, anti hama. Desinfektannya bukan yang desinfektan yang ini yang kalau itu organofosfat yang bisa mematikan kalau Anda makan dan itu. Dan plastik itu kalau kena racun dia nggak hilang racunnya. Nah, ada nggak penelitian harus ada studinya Mbak Husnul itu? Ya. Ada nggak kita penelitian seperti itu? Nah, ini persoalannya. Jadi urusannya makanya saya orang yang nggak setuju yang namanya pemilu di 2004 sudah diajarkan pemilu legislatif dulu, kemudian Pilpres 1, Pilpres putaran 2. Tapi kan nggak maunya semua bareng. Terus oh iya dia lelah karena ini. Ya lu mikir. Tidak, kenapa lelah tidak mikir? Oh iya dana enggak, dana zaman saya dulu cuma 7,3 triliun pakai kotak aluminium, pakai bilik aluminium yang dipakai 13 kali pemilu, enggak rusak, dibuang aja sama KPU. Dan datanya masih waktu itu saya tanya masih 2 jutaan itu kotak suaranya. Harusnya tinggal tambah aja. Ini apa prediksi di 2024 akan begini lagi atau apa nih antisipasi kita supaya hal tersebut tidak terjadi? Jadi kalau menurut saya kalau Anda menjadi KPPS, hati-hati dengan kotak suara. Kalau Anda benar-benar ini pakai sarung tangan, jangan langsung makan dari tangan dan sebagainya yang seperti itu. Saya nggak tahu posisinya di mana di dalam konteks itu. Ya, jadi teman-teman yang di TPS yang kan nanti partai politik punya saksi kan di dalam TPS. Nah, hati-hati dengan kotak suara yang kardus itu.
dalam konteks ini ya. Nah, jadi balik lagi di sini juga ya berhati-hati sih sebetulnya ya. Jangan lupa doa, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa yang kayak gitu-gitulah. Ini bikin seperti SOP gitu loh Bu Sita. Jadi kita kira-kira apa nih teman-teman yang di PPK, Ya, apa Ibu. yang harus diawasi, kemudian apa yang harus dicatat. Jadi harus dicatat kalau ada suaranya dihilangkan. Nah itu yang ini. Dan kemudian oh iya misalnya partai baru akan mengambil ya misalnya gini loh, pemilihnya 195 jutaan kayak gitu ya. Ya udah dibagi aja kan dalam konteks ini. Nggak usah takut di dalam konteks. Pokoknya insya Allah bekerja insya Allah akan nasru minallah wa fathun qarib kayak gitu kan. Kemenangan sudah dekat. Ya enggak? Hanya Allah yang bisa bantu kayak gitu. Pertolongan hanya dari Allah, kemenangan sudah dekat kan itu artinya. Nasru minallah wa fathun qarib. Jadi gitu kalau menurut saya semangat. Bismillah, doa jangan lupa, tingkatkan ketakwaannya, banyak amal soleh, kemudian detail-detail yang saya tadi katakan, bagaimana KPU-nya, bagaimana polisinya, bagaimana BIN-nya, bagaimana tentaranya, bagaimana birokratnya, bagaimana sekarang dengan 277 PLT, ya, yang mereka ini, bagaimana Anda juga jangan terfokus pada semuanya fokus bareng-bareng, nanti dibagi. Oh ya, Anda ngurus kecamatan, Anda ngurus ini, Anda ngurus benar-benar pembagian kerja yang rapih. Itu sebetulnya kalau kita bicara planning 50% kemenangan sudah ada di tangan, kan kayak gitu. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan teman-teman dari partai-partai baru yang amanah ini ya kayak gitu ya, terutama dari teman-teman yang punya tadi ya, yang tadi saya bicara politisi dengan integritas itu sangat rendah. Insya Allah dengan Anda masuk itu meningkatkan. Jadi harus percaya dulu. Kan kita harus percaya. Kalau Anda whatever konstituen Anda adalah Islam, whatever yang namanya political identitasnya adalah Islam, nggak usah takut dikata-katain karena identitas partai pun itu adalah identitas politik, ya kan? Oh, partai kami, partai wong cilik itu identitas. Kamu salah memilih. Kalau saya ya milih Islam dulu baru milih yang lain. Ya enggak? Oh iya kita kemanusiaan. Nah, manusia kita pakai apa? Aturannya. Nanti manusia ada kemudian yang HAM, ada full humanity, ada full human, ada less human. Siapa yang menentukan? PBB. Emang PBB firman Tuhan itu aturannya? Yang kayak gitu-gitu udah nggak masalah. Jangan takut dengan isu identitas politik. Itu isu identitas yang memang dimasukkan untuk Islamofobia di dalam konteks itu. Jadi nggak usah takut. Bismillah semuanya. Yang takut itu kalau Anda justru keluar dari aturan-aturan Tuhan untuk menang, Anda beli semuanya yang nggak jelas, itu akhirnya itu halal atau tidak. Kalau itu rezeki Anda, ternyata Anda bayar itu menang, nggak bayar pun insya Allah Anda menang. Ya enggak? Ya. Karena yang menentukan di atas gitu. Ya. Kalau belum, la haula wala quwata illa billah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya kan kayak gitu. Berarti masih berjuang lagi. Nggak usah takut. Rezeki ada di tangan Allah. Makanya tadi ya. Gimana dengan anggaran? Ya Rozak. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Rozak. Ya Allah. Ya Rozak. Ya Allah yang maha memberi rezeki Allah. Bukan bandar. Bandarnya juga ngerampok. Ya enggak? Bandarnya kan juga ngambil milik rakyat. Nikel diambil, batu bara diambil, emas diambil, minyak diambil. Sekarang Pertamina mau dijual-jual dan sebagainya. Untuk apa? Ya, narkoba, prostitusi. Ya, kita sekarang kan kemarin ada mahasiswa saya mau bikin skripsi. Apa? Tuntutan legalisasi pekerja seks. Saya bilang kamu cari dosen lain. Kenapa? Nanti gimana saya di akhirat? Kenapa? Masa mau menghalalkan prostitusi? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a. Mendekati zina aja udah dilarang, sekarang saya harus membuat skripsi yang saya tanda tangani protes untuk legalisasi prostitusi. Pusing nggak? Iyalah. Ini real ini. Saya bilang kamu cari dosen lain, saya nggak mau. Terus saya, kamu Muslim? Iya. Kamu tahu nggak tulisanmu itu apa? Tulisanmu itu menghalalkan prostitusi. Dan itu duitnya banyak.
Ya, Oh, sponsorshipnya banyak ya, sponsorshipnya. Maksudnya dalam konteks negara, ya itu dijaga. Sekarang online, sekarang ini ya judi online, narkoba, lah itu dana-dana yang kemudian membiayai politisi. Kira-kira barokah nggak sih negara kita? Nah, jadi kayak gitu ibu-ibu, bapak-bapak ya. Insya Allah dari partai ini maupun siapapun dari yang datang di luar ini nggak apa-apa. Ini semuanya untuk perjuangan kita, bagaimana kita membangun negara kita supaya baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Di mana Allah memberikan rahmatnya kepada negeri kita. Tapi harus percaya, akhir zaman Islam pasti menang. Insya Allah. Kalau salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.